Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Jadi proses fotosintesis yang sederhananya tampak sebagai proses mengubah karbon dioksida CO2 dan H2O air menggunakan sinar matahari dalam kloroplas menghasilkan karbohidrat C6H12O6 dan oksigen hasil sampingannya O2. Nah, proses yang tampaknya sederhana ini sejatinya terdiri atas dua proses besar. Ini dua proses ini juga besar nih di dalam kloroplas. Yang pertama adalah reaksi terang, reaksi yang menggunakan sinar matahari. Makanya namanya terang, harus pakai sinar matahari. Dan satunya lagi, yang kedua, reaksi gelap. Reaksi gelap itu proses yang tidak membutuhkan cahaya, ya, tidak membutuhkan sinar. Nah, reaksi terang disebut juga dengan fotofosforilasi. Kenapa? Ada namanya foto, ya. Cahaya, fosforilasi, proses pembentukan ATP, fosfor, ya. Nah, ATP, adenosin trifosfat, ada fosfat, ada fosfornya. Sedangkan reaksi gelap disebut juga dengan siklus Calvin, ya. Ditemukan oleh Calvin, dan prosesnya seperti sebuah siklus, maka disebut dengan siklus Calvin. Nah, kali ini kita akan memperdalam reaksi gelap atau siklus Calvin. Nah, siklus Calvin sendiri juga terdiri atas 3 tahap besar, ya. Yaitu yang pertama adalah fiksasi karbon, yang kedua adalah reduksi, yang ketiga adalah regenerasi. Nah, proses yang pertama fiksasi karbon. Jadi dalam siklus Calvin, CO2 pertama kali ditangkap dalam proses yang pertama ini, fiksasi karbon, ditangkap oleh senyawa yang namanya RuBP, ribulosa bifosfat. Nah, RuBP menangkap CO2, kemudian direduksi, ya. RuBP menangkap CO2, ini RuBP itu 5 atom karbonnya ditambah dengan karbon dioksida, jadi 6 atom karbonnya. Karbon dioksida kan 1 atom karbonnya C, satu saja C-nya. Nah, jadi 6 atom karbon. Nah, sekarang senyawa dengan 6 atom karbon ini ternyata tidak stabil, terbagi menjadi 2 senyawa fosfogliserat. Nah, senyawa fosfogliserat inilah yang kemudian mendapat ATP, mendapatkan fosfat dari ATP, sehingga berubah menjadi bifosfogliserat, ya, bifosfogliserat. Jadi seolah-olah, ya, bukan seolah-olah. Jadi senyawa fosfogliserat mendapatkan satu fosfat lagi menjadi bifosfogliserat. Nah, bifosfogliserat ini kemudian terus lanjut proses siklus, dia akan mengalami reduksi oleh NADPH. Nah, mudahnya senyawa-senyawa yang ada H-nya, NADPH, NADH, kalau di respirasi itu fungsinya untuk mereduksi. Nah, NADPH, H-nya kemudian akan ditempelkan ke bifosfogliserat. Fosfat dari bifosfogliserat satunya lepas. Nah, kemudian bifosfogliseratnya direduksi berubah menjadi fosfogliseraldehid, atau sebagian buku menyebutnya sebagai gliseraldehid 3 fosfat. Jadi 3 itu bukan 3 fosfatnya, berarti 3 di posisi atom C ketiga, fosfatnya menempel di sana. Nah, bifosfogliserat, gliseraldehid 3 fosfat ini kemudian ada sebagian, satu biasanya dalam satu siklus yang akan keluar menjadi gula triosa, dan nanti pada siklus Calvin berikutnya akan bergabung dengan gula triosa yang lain, bergabung membentuk C6H12O6. Jadi proses reduksi ini yang kemudian nanti akan membentuk karbohidrat. Nah, siklus Calvin belum selesai, namanya siklus berarti harus balik lagi senyawanya menjadi RuBP nih, gliseraldehid 3 fosfat, gimana? Naik lagi dia, mengalami regenerasi, dikembalikan membentuk RuBP lagi, ribulosa bifosfat lagi, melewati serangkaian reaksi mendapatkan ATP sehingga dia akan berubah kembali menjadi RuBP. RuBP kemudian terus menangkap CO2 lagi dan seterusnya lanjut membentuk siklus Calvin. Bagaimana? Sudah mengerti tentang 3 tahap dari siklus Calvin ini? Yang